Kita ingin melanjutkan bahasan kita masih di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-21. Setelah diuraikan tentang 4 golongan manusia yang akan ditemukan dalam seluruh aspek interaksi kehidupan kita dimanapun, dan Allah memberikan jaminan bahwa segenap kemuliaan itu akan melekat dengan sesungguhnya pada golongan yang pertama, maka Allah memerintahkan kepada seluruh manusia untuk menempuh jalan ikhtiar sehingga menjadi bagian dari golongan pertama yang dimaksudkan. Sifatnya perintah. Kalau perintah itu maknanya wajib atau pilihan? Wajib. Sifatnya mengikat. Karena itu dalam kaidah pun dikatakan al-aslu fil amri lil wujubi hatta yadullad dalilu ala khilafih. Asal dari makna amr itu, perintah itu mengandung makna wajib, kecuali dalam kasus-kasus tertentu ada satu isyarat-isyarat dalam bahasa balaghah atau bahasa fikih, bahkan dikenal dengan qaridah, keterangan-keterangan lain yang menunjukkan bahwa hukum wajib itu bisa bergeser, bisa ke sunnah, bisa ke mubah. Seperti perintah makan, itu menggunakan fi'il amr. Perintah makan pertama dalam Al-Quran itu ada di Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu, hai semua manusia, makanlah kalian, ya, untuk memenuhi kebutuhan fisik. Kulu itu bentuk fi'il amr jama' dari kata kul. Akala ya'kulu, fi'il amarnya kul, jamaknya kulu. Tapi apa hukumnya makan, ya kan? Nah, ini tidak bisa kita hukumi misalnya wajib. Kalau hukumi langsung wajib, Anda yang nggak makan sekarang dosa. Nah, nanti ada keterangan-keterangan lain, ya, Allah. Nanti babnya banyak sekali. Supaya kita tidak langsung melompat, kita kembalikan dulu kepada ayat bahasan. Nanti setelah sampai ke bahasannya akan dibahas juga turunan-turunan hukumnya, termasuk sebab-sebab yang terkait dengan itu semua. Tadi kan ayat 168, kita masih ayat 21, ya, jadi sabar. Ya ayyuhan nasu ubudu, hai semua manusia tanpa kecuali. Kita ingin menerjemahkannya sesuai dengan konteks pembahasan. Jika kalian ingin masuk ke dalam golongan yang pertama, mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan yang sejati, bukan semu sifatnya, sukses di dunia tapi nestapa di akhirat. Jadi kalau diberikan pilihan begini, pilih mana? Sukses di dunia tapi sengsara di akhirat, atau sengsara di dunia tapi sukses di akhirat? 100 juta di dunia tapi karena meninggalkan satu itu kan ahad, qul huwallahu, maka di akhirat dihilangkan satunya sehingga mendapatkan penderitaan, bukan hanya sengsara, 6 nolnya. Itu baru 1 juta. Kalau 100 juta berarti 8 nolnya. Kalau satunya hilang, sisanya tinggal berapa? 0. Nolnya 8 dong. Ingat ya, nolnya berapa? 8. Jadi kalau Anda memilih 100 juta meninggalkan sholat subuh, dunia terlihat seperti menyenangkan, tapi akhiratnya menjadi bencana. Ketika satu ditinggalkan, maka tersisa berapa? 0. Jadi pilih mana? Sukses dunia atau sengsara akhirat, atau nestapa dunia, bahagia akhirat? Halo? Nah, ya, itu harapan kita kan? Dan harapan itu sebelum dimunculkan, Allah sudah maha mengetahui kedalaman hati kita yang paling jauh itu. Sudah kelihatan dari wajah-wajahnya gitu kan? Dan Allah itu sudah maha mengetahui sebelum wajahnya terbentuk bahkan. Karena itu turun ayatnya kan, yang viral itu di ayat 201 surah Al-Baqarah. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzaban. Dan di antara sementara manusia itu minnya itu tab'id. Sebagian manusia yang memang mengharapkan kebahagiaan sejati. Dunianya ingin nyaman, tapi akhiratnya membahagiakan. Maka dia katakan doanya, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Bukan cuma dunia, wa fil akhirati hasanah wa qina. Nah, ada golongan orang-orang yang belum yakin dengan akhirat. Karena dia belum yakin, dia melihat yang tampak di pandangannya saja.
ainul yakin. Yang hakul yakin itu nggak dipelajari ilmunya, jadi dia levelnya langsung lompat. Itulah tidak baiknya belajar. Ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Dia melewatkan ilmul yakin sehingga apa yang dia lihat dengan pandangannya itu yang dia yakini. Akhirat kan belum kelihatan katanya, yang nampak yang 100 juta. Maka di ayat 200-nya, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya, bukan. Kalau tidak tahu diam aja. Nggak ada hasanahnya di ayat 200 itu. Nggak ada hasanahnya. Wa minhum may yaqulu, baru 201 itu pakai minhum. 200 nya pakai nas. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Nggak pakai hasanah. Ngotot amat, si amat aja nggak ngotot. Nggak pakai hasanah. Wa minhum may yaqulu, itu baru pakai hasanah 201. Tapi kalau wa minan nasi ayat 200, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada segelintir manusia yang orientasinya dunia saja. Yang kelihatan dalam pandangan matanya itu yang diambil. Sehingga yang jauh-jauh yang akan dihadapinya itu dia nggak siapkan bekalnya. Jadi ketika dia berpisah dengan dunianya, selesai kenyamanan dunia yang dia rasakan. Itu yang disebut dengan semu. Dunia kan sementara. Ya kan? Iya. Karena sementara, imma kita yang meninggalkan dunia, atau dunia yang meninggalkan kita. Karena itu ditampakkan oleh Allah, kesejatian kehidupan itu ditampakkan. Pernah mendengar orang meninggal? Sering. Pernah, sering tuh. Pernah melihat orang meninggal? Pernah. Yang sudah meninggal atau orang meninggal? Intinya meninggal kan? Iya. Artinya dunia ini tidak selamanya. Ini bukan tempat abadi. Ini semu. Dan kehidupan kematian yang berlangsung di dunia itu sejatinya memberikan kesan kepada kita untuk belajar. Kumpulkan bekal bagaimana caranya di dunia ini berhasil, di akhirat meraih kemuliaan. Itu yang dimaksudkan surah Al-Mulk itu. Surah 67 di ayat yang kedua. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu itu isim tafdil. Ya, dari kata hasanah tadi. Jadi kita mengumpulkan hasanah, tapi orientasinya akhirat. Dan untuk mencapai ke titik itu, Allah berikan bentangan jalannya disebut dengan ibadah. Karena itu ketika Allah memerintahkan kita ibadah dalam bentuk fi'il amr, itu sebetulnya saking sayangnya kepada kita. Kalau nggak sayang nggak akan diperintahkan. Ibu coba ya, ketika meminta anaknya sekolah, dan anaknya menolak, dan ibu tahu, bapak tahu di balik sekolah itu ada yang banyak bermanfaat, Anda paksa nggak? Paksa kan? Anak nggak mau makan, tapi Anda tahu kalau tidak makan berbahaya untuk kesehatannya, Anda paksa makan tidak? Memaksa makan itu karena ingin memaksa anak atau karena sayang anak? Sayang. Anda karena sayang, Anda paksa. Allah itu lebih sayang. Ibu punya rahim, tapi rahim itu sifat Allah. Rahman itu punya Allah, karena sayang Allah perintahkan. Kalau nggak sayang nggak diperintahkan. Jadi kita mesti membaca ibadah itu dengan sifat kasih Allah. Kalau kita mengerti bahwa Allah sayang kita dan memerintahkan untuk ibadah, maka muncullah motivasi ibadah itu dengan sesungguhnya. Khusyuk itu bisa lahir. Ketaatan itu bisa muncul. Kenapa? Karena mengerti yang memerintahkan kita itu sayang. Anak itu kalau dipaksa orang tuanya dan mengerti karena orang tua sayang, itu akan menunaikan apa yang dipaksakan orang tua itu setulus jiwa, sepenuh hati. Tapi kalau hanya mengerti bahwa itu paksaan, akhirnya kadang-kadang yang ditunaikan pun malas-malasan. Tuh kan? Doanya pun kan tidak tulus lagi. Allahumma paksain, Allahumma paksain, paksain. Karena terpaksa. Jadi memahami bagian pertama ini, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, memahaminya dengan pendekatan sayang Allah kepada kita semua. Kalau ini kita maknai dengan benar, maka di sini muncul kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Baik. Yuk kita teruskan. Tadi kita sampaikan kalau an-nas itu maknanya terbatas atau umum. Untuk satu manusia atau semua manusia. Baik. Maka di sini kemudian mufassir ini menyampaikan kepada kita, sahibul kitab al-munir, ya'murullahu ta'ala jami'an nasi. Allah memerintahkan kepada seluruh manusia tanpa kecuali. Ini bukti sayangnya Allah. Dan sifatnya perintah. Bahkan sejak ayat ini diturunkan, perhatikan kalimat tafsirnya,
min musyriki Makkah wa ghairihim bi'ibadatihi wahdah. Baik itu mencakup kalangan musyrik Quraisy yang waktu itu masih ada di era Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ayat ini turun pun, dan kita semua belum ada, ya kan? Ketika pertama ayat ini turun pun, dan khitab masyarakat yang dituju pada masa itu dengan turunnya ayat ini adalah orang-orang yang bahkan banyak belum beriman. Yang musyrik ada, yang kafir ada, termasuk orang-orang soleh di dalamnya yang telah beriman. Ini langsung dijelaskan saking sayangnya Allah, bahkan orang-orang yang musyrik pun masih diberi jalan. Padahal menyekutukan Allah. Itulah tingginya kasih sayang Allah yang membedakan Khalik dengan makhluk. Ya, antum dikhianati oleh sahabat, masih mau menyapa tidak? Kenapa diam? Hah? Ibu dikecewakan oleh anak, Bu, merusak nama baik keluarga. Ibu dijelek-jelekin di belakang. Ya, pokoknya semuanya buruk deh. Tiba-tiba anak itu pergi dan menjelek-jelekkan ibu dan keluarga. Tiba kemudian dia mau kembali untuk pulang. Ibu terima tidak? Masa? Terus langsung ibu terima. Anakku kemana aja gitu? Belum tentu. Ngapain kamu kesini lagi? Hah? Kau bukan anakku lagi. Lantas anak siapa? Ya, bisa terjadi itu. Allah tidak. Seburuk-buruk hamba, berlumur kemaksiatan dan salah dosanya, itu masih disebut hambaku oleh Allah. Hambaku. Disamakan panggilannya dengan orang yang paling soleh, ibad. Itu di Quran surah 39 Az-Zumar ayat 53 itu. Qul, viralkan ya Muhammad SAW. Bahasa kekinian viralkan. Ya, qul, viralkan Muhammad SAW. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Viralkan Muhammad SAW. Dipanggil oleh Allah, ya ibadi, hei semua hamba-hambaku. Hamba di sini yang dimaksudkan pelaku maksiat. Makanya tadi saya katakan kan bahasa Spanyolnya, tontingan kalau nggak tobat. Ya, terlalu. Karena itu menyentuh semua jenis dosa. Hambaku, kata Allah, ya aku ciptakan sendiri. Diberikan petunjuk, kenikmatan, kebaikan. Kamu sekarang banyak berbuat dosa, berlumur dengan maksiat. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa. Itu Allah sendiri yang menyampaikan, kamu jangan putus asa ya. Sepanjang kamu masih hidup ada kesempatan untuk balik. Ini yang menjadikan saya tuh kadang saya nggak bisa menghukumi gitu pelaku maksiat seburuk apapun. Tapi berkeinginan terus untuk mendoakan supaya tobat. Karena Allah itu Maha Rahman. Dan kalimat setelahnya, innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Semua dosa kalau kamu sekarang mau kembali, aku ampuni, kata Allah. Itu israf. Israf itu sesuatu yang melebihi batas kewajaran. Pernah menghadiri satu pernikahan, resepsi? Pernah ada prasmanannya? Kebolehan makan di prasmanan itu sekali atau 2 kali? Berkali-kali. Sekali. Boleh nambah? Boleh. Kalau nambahnya 9 kali bagaimana? Masuk, keluar lagi, ganti baju, masuk lagi. Pakai jurus mahasiswa, tertentu, nggak semua begitu. Masuk, ganti. Kan tidak demikian ya? Itu israf namanya. Berlebih di luar batas kewajaran. Makan durian boleh? Boleh. 1 truk. Itu israf. Wa kulu washrabu wala tusrifu. Jangan israf. Ada orang berbuat dosanya israf. Di orang israf berdosa tuh gini, pelaku maksiat yang israf itu, kalau belum melakukan satu dosa, satu kesalahan, orang lain mendahului, gelisah. Dia dapat info nih, di Bantar Gebang tuh ada pelaku begini, dia belum melakukan, keduluan saya, langsung dia kerjakan. Itu israf. Itu orang seperti itu pun Allah memberikan harapan-harapan yang tinggi kepada mereka untuk bertobat. Diberikan kesempatan. Karena itu sekali lagi cara membaca ayat ini mesti dengan keyakinan. Dan membaca sayang Allah kepada hamba. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya'murullahu ta'ala jami'an nasi min musyriki Makkah wa ghairihim bi'ibadatihi wahda kama amarahum 'ala lisanil anbiya'is sabiqin fi qawlihi ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Quran surah ke-16 An-Nahl ayat 36. Dan ternyata ini belum selesai. Ternyata kasih sayang Allah ini bukan hanya diberikan kesempatannya kepada umat yang saat ayat ini diturunkan, bukan. Bukan hanya umat Nabi Muhammad saja, sampai kita sekarang, sampai nanti kehidupan berakhir.
Bahkan ketentuan ini berlaku sejak mula manusia berkehidupan dan ditugaskan nabi-nabi ditugas sesuai dengan masanya pada masa itu. Maka turunlah Quran surah ke-16 ayat ke-36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Dengan keagunganku kata Allah, kami utus di setiap umat itu, setiap generasinya ada rasulnya. Ya, ada rasulnya. Apa tugasnya? Ani i'budullaha wajtanibut taghut. Untuk mengajak umatnya itu, generasinya, supaya mempraktekkan ikhtiar ibadah. Beribadah kepada Allah dan meninggalkan, menjauhi segala yang menyimpangkan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara membacanya rahmatullah. Ya. Yuk kita buat untuk memudahkan tuh, buat begini dulu bagannya. Masih ingat golongan pertama itu yang ideal disebut golongan apa? Takwa, ya. Di sini golongan takwa. Ya. Ini golongan pertama. Dijamin sukses dan bahagia. Untuk menjadi bagian dari golongan pertama ini, jembatannya, jalannya secara singkat disebut dengan ibadah. Yang punya kesuksesan siapa? Allah. Yang punya ilmu siapa? Yang punya rizki siapa? Yang punya segalanya siapa? Yakin itu? Saya ulangi, yakin? Kalau kita yakin, maka kita harus punya hubungan baik dengan Allah. Dekati Allah. Bangun konektivitas dengan Allah. Sekarang kita bertanya, ya Allah, jalannya bagaimana membangun kedekatan denganmu? Maka diturunkanlah oleh Allah ayat ini untuk memberikan kesan kepada kita, ini loh jalannya. Ya ayyuhan nasu budu. Ini ibadah. Saking sayangnya Allah kepada kita, sifatnya diperintahkan. Ibadah itu, tulisan Arabnya begini, ain, ba, alif, dal, ta. Ibadah. Pelaku ibadah itu disebut abdun. Ya. Abdun. Jamaknya disebut ibad. Jamaknya apa? Ibad. Awas, hati-hati. Dan yang paling menarik, puncak tertinggi yang teristimewa yang dilekatkan oleh Allah kepada nama makhluknya itu, nama hambanya itu abdun. Nama istimewa itu. Jadi ketika Allah ingin mengistimewakan seorang hamba, di puncak keistimewaan penghambaannya, itu disebut dengan kalimat abdun, untuk menunjukkan kesungguhan ibadahnya. Kalau Nabi, Rasul, itu tugas yang melekat. Ketika membawa naba, disebut Nabi. Nubuwah, membawa berita-berita besar, nubuwah disebut Nabi. Ketika membawa risalah, disebut dengan Rasul. Itu tugas yang melekat. Tapi ketika mendapatkan keistimewaan karena tingginya tingkat penghambaan, itu berubah. Namanya bukan nama tugas lagi, tapi nama status penghambaannya. Karena itu Rasulullah SAW ketika mendapat undangan langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui peristiwa Isra dan Mi'raj itu, tidak dipanggil dengan nama tugasnya sebagai rasul atau nama pembawa nubuah sebagai nabi, tapi dipanggil dengan puncak penghambaannya kepada Allah, yaitu abdun. Buka Quran surah ke-17 ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Bukan birasulihi, bukan binabiyihi. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Ini. Ya, tuh. Tafsir di belakang. Jadi ini puncaknya. Jadi Anda kalau ingin bangun satu pemahaman, kalau kita ingin korelasikan ke sini, untuk menjadi takwa, maksimalkan ibadah. Ketika seorang hamba maksimal ibadah, maka status dirinya di hadapan Allah menjadi istimewa dan naik. Ketika naik itulah panggilan Allah datang kepadanya dengan menggunakan kata abdun, jamaknya disebut dengan ibadun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi ketika kita dipanggil ibad itu, ya ibadi, wa idza sa'alaka ibadi wa ibadur rahman, sejatinya bukan hanya menunjukkan kasih Allah kepada kita, tapi memotivasi kita untuk meningkatkan ibadah. Supaya apa? Supaya bahagia. Supaya sukses. Supaya bertransformasi dari muslim jadi mukmin, dari mukmin jadi muttaqin. Nanti puncaknya setelah muttaqin ada muhsinin namanya. Karena itu orang-orang muttaqin, kalau dia jadi muhsinin, itu tingkat tertinggi dari apa yang bisa diraih untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Levelnya selalu naik.
Jelas sampai di sini? Ya. Jadi ini yang mesti kemudian kita optimalkan jalan ini. Dan menariknya, Bapak Ibu sekalian, ketika Allah meminta untuk meningkatkan ibadah, semua diberi kesempatan. Bahkan pada yang belum beriman pun. Lalu ketika dia sudah beriman pun berbuat maksiat, itu masih diberi peluang untuk taubat. Dan dipanggil dengan kalimat yang tinggi, ibad. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Makanya tidak ada satu kalimat pun, lafaz pun dalam Al-Quran kecuali mengandung nilai-nilai kasih dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh hamba-hambanya. Itu kalau kita baca Quran dengan membacanya sesuai dengan cara-cara yang kita pelajari saat ini, tidak ada satupun respon kita, komen kita kecuali kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Coba deh baca kalimat itu. Kenapa kemudian disebutkan lagi? Itu ada kesan yang sangat mendalam, sangat luar biasa. Ini poinnya. Jelas sampai sini? Paham ya? Jadi semenjak ayat itu diturunkan, maka berlaku untuk semua kalangan pada masa itu, dan selanjutnya untuk kita semua sampai generasi-generasi mendatang. Yang paling menarik, kasih Allah ini tidak hanya dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dijelaskanlah di Quran surah ke-16 ayat 36. Bahkan kata Allah, umat sebelumnya pun saya berikan kasih yang sama. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Setiap umat itu, setiap pergantian generasi. Generasi awal Adam meninggal dunia, muncul generasi selanjutnya, wafat lagi, muncul generasi selanjutnya. Setiap muncul generasi baru, diutus oleh Allah langsung, dipilih seorang pembawa risalah untuk membawa misi kasih yang langsung disampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Adam meninggal, muncul umat. Bukankah diutus Nuh alaihissalam? Nuh meninggal, muncul umat lagi terus sampai Ibrahim. Masa Nabi Ibrahim bahkan nabinya dua. Ada dua distrik, dua nabi. Nabi Ibrahim, Nabi Lut alaihissalam. Nanti meninggal, lahir lagi Nabi Ismail, lahir lagi Nabi Ishak. Dari Ishak turun Yakub, dari Yakub turun Yusuf. Setiap ganti generasi ada nabinya. Jelas? Apa tugasnya? Ani'budullaha, supaya semua nabi ini mengajak umat di masanya untuk optimal beribadah kepada Allah. Apa manfaat ibadah itu? Meningkatkan takwa. Apa manfaat takwa? Mempercepat sukses dan kebahagiaan. Paham sampai sini? Baik. Kita belum sampai ke detail ibadahnya, baru sampai ke sini dulu. Jadi kalau diperintahkan ibadah, cara merasakannya jangan menjadi beban kewajiban. Cara bacanya itu baca sebagai kasih Allah kepada kita. Kalau menjadi beban, nanti berat menerimanya, malas menunaikannya. Contoh kalau kita sedikit ingin detilkan misalnya, ya, wa'budu rabbakum, ibadah kepada Rabbmu. Kita bertanya, ya Allah bagaimana caranya? Lalu dirinci dalam Al-Quran, ya, tentang kualifikasi orang takwa. Ibadah pertamanya dalam bentuk sholat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Salat kan contohnya satu, kita turunkan salat misalnya. Nah, ketika dicontohkan detailnya satu, salat. Nah, maka cara membaca salat ini ketika akan ditunaikan jangan dipahami sebagai perintah formal ibadah. Walaupun memang itu perintah. Ya, salat hukumnya apa? Wajib. Wajib sifatnya apa? Kewajiban kan? Yang harus kita tunaikan. Bentuknya perintah kan? Wa aqimus shalah, tunaikan oleh kalian salat. Perintah mengandung unsur wajib. Wajib berarti harus dikerjakan kan? Nah, perintah itu turun dasarnya sebagai kasih Allah. Jadi kalau perintah itu cuma bentuknya saja, formalnya untuk diberikan kepada kita. Tapi di balik perintah itu yang harus kita rasakan dan tanamkan ke jiwa kita. Jadi ketika diperintahkan sholat, jangan lihat kewajibannya. Karena nggak dilihat pun tetap wajib. Paham? Yang dirasakan itu maknanya, apa hikmahnya di balik ini? Karena itu ketika Nabi diutus pun bukan hanya menerangkan ini kerjakan, ini tinggalkan, tapi hikmahnya apa? Karena itu Nabi mengajarkan tentang hikmah karena diperintahkan Quran. Ya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 151. Gak apa-apa lompat sedikit, kita masih di ayat 21, ya. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Jadi ketika diterangkan kepada kita ibadah, kata Al-Quran ada perintahnya dulu. Makanya ibadah yang ditanya perintahnya. Sebaliknya kalau urusan dunia, ya kan teman-teman sekalian, terkait dengan urusan dunia itu larangan yang dicarinya.
Jadi kalau urusan ibadah jangan ditanya larangannya. Karena sifatnya perintah. Ditanya dalil perintahnya apa. Saking sayangnya Allah, gak usah banyak-banyak. Ini aja yang diperintahkan, kerjakan. Jadi jangan tanya larangan. Kalau ditanya larangan, gak akan ketemu dalilnya. Sholat subuh berapa rakaat? 2. Boleh nggak 3? Kan gak ada larangannya. Ada nggak larangan ditemukan sholat subuh 3 rakaat? Sampai kiamat kurang 2 hari, nggak akan ditemukan. Karena memang salah pendalaman. Kalau ibadah itu yang dicari perintahnya. Kalau ada perintah, kerjakan. Maka turun ayat sebagai dalil. Ya, konsepnya begitu. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina. Turun ayat dari kami. Apa ayatnya? Dalilnya apa? Wa aqimus shalah. Baru kita sholat. Lihat prakteknya dari Nabi. Contohnya bagaimana? Dibatasi. Saking sayangnya Allah, gak usah banyak-banyak. Tapi kalau kita ikuti, dapat hasilnya. Nah sekarang bagaimana menjalaninya? Setelah turun ayatnya, belajar cara melakukannya, bahas juga hikmahnya. Supaya nikmat menjalani ibadahnya. Karena ketika ayat diturunkan, hikmah menyertainya. Itu permintaan turunnya hikmah itu sampai dimohonkan 2 orang Nabi dan Rasul. Ayah dan anak. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail setelah tuntas alaihi wassalam meninggikan bangunan Ka'bah yang runtuh bagian atasnya di masa Nabi Nuh karena terkena banjir itu, tersisa pondasi. Masih ingat 2 tahun lalu saya terangkan? Ya kan? Pondasi bahasa Arabnya kalau satu kaidah. Kalau banyak jamak qawaid. Meninggikan bahasa Arabnya rafa'a yarfa'u. Ya. Yarfa'u. Ka'bah itu pertama kali ditetapkan oleh Allah sebagai kiblat manusia disebut bait. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas, bait. Di Ali Imran ayat 96 itu. Di era Nabi Nuh alaihissalam terkena bagian banjir atasnya, tersisa pondasinya. Ka'bah ada berapa titiknya? 4 ya, kurang lebih gitu kan. Berarti setidaknya pondasinya ada berapa sudut? 4 bagian. Kalau 4 jama' atau tunggal? Jama'. Berarti harus bentuknya qawaid. Meninggikan tadi apa? Yarfa. Apa yang ditinggikan? Bait. Buka Al-Baqarah ayat 127. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu. Ada ayatnya? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id qawa'id minal bait wa Ismailu. Dan ketika Ibrahim alaihissalam meninggikan bangunan Ka'bah itu, pondasi Ka'bah itu ditinggikan kembali. Disertai oleh Ismail, ada takdim wa ta'khir. Kenapa Ismailnya diakhirkan? Ini kalau katanya menyatu bersamaan, Allah bisa katakan begini misal di luar Al-Qur'an ya. Wa idh yarfa'u Ibrahimu wa Ismailu. Tapi di sini Ismailnya di akhir. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Kalau keduanya subjek jadi satu, kan itu pekerjaannya sama bobotnya. Tapi kalau yang satu diawalkan, yang satu diakhirkan, maka yang diakhirkan itu bantu-bantu saja. Makanya tugas awalnya untuk Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika melangkahkan kaki pertama untuk membangun sesuatu, langkah untuk menunjukkan kemuliaan membangun sesuatu, itu makam namanya. Makanya tapaknya makam Ibrahim itu kan ada ya. Ya, kekinian itu lokasinya. Nah, di situ pertama kali itu menapak untuk meninggikan kembali. Begitu kemudian mau membangun, meninggikan, anak datang. Nanti saya rinci saat Idul Adha. Datang merasakan beban ayah. Itu tidak mudah menemukan anak yang ketika ayahnya kerja, merasakan itu ingin bantu. Itu nggak mudah. Bagaimana bisa begitu? Nanti pas khutbah Idul Adha saya terangkan. Singkatnya datang bawa batu. Batu bahasa Arabnya itu hajar. Ya. Kalau disusun-susun jadi satu bagian disebut hijr. Kalau menjadi ruangan disebut hujrah. Maka datang bawa batu, disusun-susun itu. Nah bagian itulah yang disebut dengan hijr Ismail sekarang. Asalnya begitu. Nah secara singkatnya ketika sudah jadi bangunannya itu berdoalah kepada Allah. Di antara doanya itu yang ayat 129. 129-nya. Rabbana wab'ath fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, mohon ya Allah, nanti utus Rasul yang terakhir itu, Rasul yang paling terakhir, karena Rasul ini yang paling mulia. Ya, nanti setiap Nabi dan Rasul
Nanti ketika masuk ke ayatnya kita akan bacakan. Itu semua nabi dan rasul bisa bertugas setelah mengambil komitmen perjanjian dengan Allah akan membantu risalah Nabi Muhammad SAW. Di risalah Nabi Muhammad itu sudah diviralkan di zaman setiap rasul sebelum kedatangan nabinya. Ya. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmati thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum masyahidin wa ana ma'akum minasyahidin. Jadi nggak mungkin ada rasul bertugas kecuali dalam tugas itu ada komitmen untuk membantu menerangkan dan menguatkan risalah Nabi Muhammad SAW yang akan bertugas kemudian. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu keduanya bermohon, ya Allah karena ini rasul yang paling mulia maka mohon ya Allah lahirnya dekat tempat yang paling mulia. Mana tempat yang paling mulia di bumi? Ka'bah. Di Makkah Al-Mukarramah. Karena itu satu-satunya nabi yang lahir dekat Ka'bah itu cuma Nabi Muhammad SAW. Nabi Ismail dimakamkannya dekat situ, yang dekat sumur Zam-Zam itu. Ya. Tapi yang lahir di situ hanya Nabi Muhammad SAW. Yang sekarang jadi tempat maktabah qadimah itu. Ya, perpustakaan itu, ya. Cuma sengaja disamarkan supaya menunjukkan kepada masyarakat itu ya tentang situs-situs yang benar tapi tidak digunakan sebagai bagian dari penyembahan. Kadang nyampe sana ada yang salah kiblat gitu. Salatnya ngadep ke situ, makanya dituliskan di situ pakai gambar-gambar dicoret begini. Nanti yang umrah saya terangkan beberapa bagiannya di mana lokasinya. Ya, nanti ada di situ dekat rumah Abu Jahal, ada di situ. Ya, rumah Sayyidah Khadijah. Nah, di tempat Nabi lahir itu ada keterangan di tembok sama gambar. Yang sujud dicoret, kan? Yang bawa macam-macam dicoret, itu dituliskan pakai bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Urdu, dan bahasa Indonesia. Artinya ada orang Indonesia yang ke situ juga kalau dan jarak Nabi Muhammad SAW ke Nabi Ismail, Nabi Ibrahim itu bisa 29 sampai 30 generasi. Setiap generasinya bisa bertahun-tahun. Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Adri, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam. 29 sampai 30 generasi. Coba ulangi. Itu sudah minta. Ya Allah, konstruksi risalah yang dibawa Nabi Muhammad itu kuatkan dengan ayat supaya jelas kita tidak bingung kalau mau ibadah. Makanya orang Islam itu ibadahnya jelas. Jadi kalau ditanya sholatnya bagaimana, ini perintah Allahnya, ini contoh Nabi hadisnya, terus itu bisa ditelusuri kebenarannya. Di Quran ada, di hadis tertuang, bisa dilacak lagi kebenarannya. Setelah itu bukan hanya cara dan ayatnya, hikmahnya pun ada. Karena itu yang pertama, membaca perintah pun pakai hikmah. Jadi ketika ada kalimat misalnya maaf, wa aqimus shalah, tunaikan salat, lalu datang perintah itu diisyaratkan lewat suara azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Begitu tiba suara azan itu, biasanya kalau iman sudah dikonfirmasi di hati, getaran muncul di jiwa. Iman itu kalau dari lisan turun ke hati, nanti kalimat azan itu dikonfirmasi oleh jiwa dengan getaran. Maka kalau Anda dengar azan, tiba-tiba ada getaran di jiwa untuk merespon itu tandanya keimanannya bagus. Itu ada di Quran surah ke-8 Al-Anfal ayat kedua. Kita masih di Al-Baqarah ayat 21. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat. Jadi insan beriman yang sejati itu kalau imannya masuk ke dalam jiwanya, nanti ketika disebutkan nama Allah ada getaran dalam jiwanya, merespon panggilan iman itu. Allahu akbar, Allahu akbar. Sudah azan. Diminta siap-siap. Diminta siap-siap. Lalu apa yang terjadi? Kalaupun dia bertanya, pikirannya bertanya, ya Allah kenapa ya saya mesti sholat? Itu langsung dijawab. Hayya 'alas shalah. Kenapa ya Allah? Hayya 'alal falah. Supaya kamu dapat falah. Apa itu falah? Bahagia dan sukses. Tadi yang saya perwankan di awal. Jadi kalau kita membaca setiap ibadah itu sebagai bagian jalan kebahagiaan dan kesuksesan, semangat kita sholat. Semangat, apalagi paham fikihnya, apalagi mengerti hikmahnya, apalagi kita ngerti Qurannya. Ya Allah, nangis tuh kalau sholat itu. Allahu akbar, nangis. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah.
Hei orang-orang beriman, kalau sedang ada kesalahan, sedang punya masalah, sabar, terima dulu. Jangan dikeluhkan. Karena masalah itu dihadirkan bukan untuk menjadikan dirimu bermasalah. Supaya engkau meningkat kualitas. Supaya kehidupanmu lebih baik lagi. Supaya engkau makin teruji, makin kuat. Dan tidak mungkin, kata Allah, aku menguji kecuali engkau sanggup mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apakah berhenti sampai situ? Tidak. Datang kepada aku, minta solusi lewat salat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri was-salat. Kamu sabar, terima dulu. Saat salat datang padaku, minta solusi. Jadi begitu dipanggil lewat salat itu, ditunggu kita mau minta apa. Baru kita berdiri baca Al-Fatihah, baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadis qudsi mengatakan hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Kalau hambaku benar cara ibadahnya, apapun yang ia minta sekarang aku berikan sepanjang maslahat untuknya. Itu hadis qudsi. Ibadi khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab wa qasamtu laka rizqaka fala tal'ab wa qasamtu laka rizqaka fala tat'ab. Hambaku, aku ciptakan kau itu untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa aku ciptakan kau untuk ibadah. Artinya kita dicipta ini memang supaya bahagia. Karena ibadah itu pengantar kebahagiaan. Kita itu tercipta untuk senang, saking sayangnya Allah kepada kita. Kehidupan rumah tangga itu menyenangkan. Kerja itu membahagiakan. Ini kalau kita larut dalam kesedihan, berarti ada sesuatu yang tidak berjalan dalam kehidupan kita itu. Wa qasamtu laka rizqaka fala tat'ab. Kamu aku ciptakan untuk ibadah, jangan banyak mainnya, kata Allah. Kalau kamu benar ibadahnya, jangan khawatir tentang rezeki. Aku bagi dan aku percepat. Engkau gak usah lelah mendapatinya. Itulah ibadah. Kurang apa Allah di situ? Dan itu dibuka untuk semua hambanya gitu. Itu yang luar biasa. Dan itu berjalan di setiap kesempatan generasi. Dari generasi awal loh. Sampai ke kita, sampai kehidupan berakhir. Kurang sayang apa Allah kepada kita? Ani'budullaha wajtanibut. Supaya kamu lebih dekat hubungannya dengan Allah, sembah Allah, dan jauhi taghut. Taghut itu segala yang menyimpang dari hukum Allah. Yang bertentangan langsung dengan Allah atau hukum-hukum Allah. Taghut namanya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat. Al-Baqarah ayat 257. Nah, sekarang yuk kita bahas lebih dalam lewat tafsir ini. Sebentar. Al-Awthan, yang dimaksud dengan taghut di sini Awthan. Jadi nanti di Quran itu kadang kita temukan lafaz-lafaz yang sama, tapi menariknya di setiap ayat itu maknanya bisa beda. Contoh. Pernah dengar kata ayat dalam Al-Quran? Ayat? Halo? Ayat pernah dengar? Apa contohnya? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Kata ayat itu setidaknya disebutkan 64 kali dalam Al-Quran. Tapi ketika disebutkan dalam sekian ayat itu maknanya bisa tidak sama. Bisa beda. Contoh. Yang di Ali Imran ayat 190, ayatnya berarti alamat, tanda-tanda yang mendekatkan kepada Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Kalau kita mau riset segala di langit dan di bumi, kita akan temukan tanda-tanda yang mendekatkan kita dengan Allah. Kalau benar mau mencari untuk mendekat kepada Allah. Ada lagi yang bisa berarti mukjizat. Quran surah Al-Mu'minun misalnya. Ya, di ayat 50 itu. Wa ja'alna ibna Maryam wa ummuhu ayat. Kami jadikan Maryam, anaknya Maryam itu Isa alaihissalam, dan ibunya ayat, mukjizat yang ditampakkan oleh Allah langsung kepada kita. Lahirnya adalah mukjizat, wafatnya pun mukjizat. Ya? Dari ayat 50 sampai 55 itu. Kemudian bisa berarti apa lagi? Bisa berarti tanda, bisa berarti mukjizat, bisa berarti hukum. Aturan-aturan. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Demikian diterangkan kepada kalian hukum-hukum Allah. Itu bisa banyak maknanya. Nah, terkait dengan itu, di sini pun taghut itu maknanya bisa banyak. Bisa langsung segala perbuatan yang menyimpangkan diri dari Allah, bisa langsung ke bendanya, bentuknya. Contoh. Kalau di masa jahiliyah itu yang disebut taghut itu authan atau asnam. Ada authan, ada asnam, itu beda. Kalau authan pakai fa. Ikuti, fa. Nah, jadi ta itu yang kayak ta tapi titiknya 3 ya.
Fa. Itu paling mudah gini latihan awalnya. Lidahnya gigit dikit sedikit ujungnya. Fa. Fa. Jangan kenceng-kenceng, ini copot. Fa. Fa. Ta. Tipu. Nah, fa ya. Hampir agak sama dengan za. Da. Bi. Ya. Authan. Ada authan, ada osnam. Ya. Kalau authan, jamak dari wasnun atau wasanun, itu patungnya terbuat dari batu. Ya. Kalau osnam, jamak dari sonamun, patungnya terbuat dari kayu. Ya. Dulu yang dituhankan dan menjauhi Allah pada masa itu banyak bentuk patung-patung, baik dibuat dari batu atau dari kayu. Bahkan orang jahiliyah tuh kreativitasnya tinggi banget. Ada yang dari roti. Roti ada. Ya, dulu kan kisah Umar yang viral sebelum masuk Islam kan, masih ingat? 2 tahun lalu saya ceritakan. Yang jualan Tuhan begitu kreatifnya menggunakan Tuhan dalam bentuk roti bahan bakunya. Jadi bentuknya Lata, Azza, Manat itu dibuat dalam bentuk roti, dia jualan. Situasi panas, ketemu lapar, nggak ada makanan. Lagi jualan Tuhan, lapar. Akhirnya belum ada yang beli, disimpanlah sebagian Tuhan berbentuk roti itu yang dipertuhankan di depannya. Tuhan maafkan aku lapar katanya. Pinjam dulu tanganmu, nanti aku ganti. Sampai habis ternyata kepalanya dan seterusnya, sampai habis selesai. Makanya kadang Umar itu setelah masuk Islam suka senyum sendiri, suka sedih sendiri. Itu bersamaan. Tapi senyum dan sedih dalam konteks perenungan. Bukan di setiap situasi senyum sendiri. Itu kurang sehat ya. Nah, kembali kepada apa yang ingin saya terangkan, yang dimaksud authan. Nah, saya mau bicara begini, yang ingin saya sampaikan. Kalau kita menemukan kata taghut di dalam Al-Quran, secara intinya adalah berbagai hal yang menjauhkan kita dari Allah, atau yang menyimpangkan kita dari Allah. Sesuatu yang melampaui batas dari kata tagha. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Nanti pelakunya disebut taghin, jamaknya disebut taghut. Jadi segala yang menjauh dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara menyikapi ini pun sangat menarik dari Al-Qur'an ini. Ya, bukan unsur kekerasan, unsur celaan misalnya, ya kan? Tapi yang dikaji unsur ilmiah. Sehingga menghadirkan kesadaran tertinggi dalam jiwa kita. Contoh begini. Coba buka Quran surah 21. Ya, kita kan masih di ayat 21 ya. Al-Baqarah. Ini surah 21, ayat 52. Al-Anbiya ayat 52. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi beliau itu ingin menguji itu. Ya. Jadi ini menunjukkan dalam Al-Quran kita boleh menguatkan keyakinan kita dengan meriset. Ya, kalau sudah yakin sudah bagus, kita komparasikan untuk menghadirkan keyakinan yang tinggi. Nabi Ibrahim itu melakukan riset untuk menguji apakah yang dipertuhankan di era beliau itu benar-benar Tuhan, atau ada kesalahan konstruksi pemikiran yang harus diluruskan, dan itu didialogkan. Jadi beliau pertama berdialog dengan dirinya sendiri dulu. Itu yang viral di surah Al-An'am itu. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba. Sebentar, lompat dulu ya. Yang ini kan tadi saya sebutkan Al-Anbiya. Simpan dulu itu. Kita lompat dulu sejenak ya ke surah Al-An'am. Falamma ya janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba. Beliau kemudian malam itu melihat ada benda langit. Karena yang dituhankan di masa itu, di Mesopotamia itu ada 3 jenis. Satu, benda langit, planet, ada yang menyebutnya dengan Jupiter. Kemudian yang kedua matahari, dewa matahari. Yang ketiga bulan, dewi bulan. Dan itu yang mendetilkan itu hanya Al-Quran. Hanya Al-Quran. Di kitab lain itu hanya ditemukan jejak-jejak patung yang dipertuhankan. Quran merinci sampai ke situ. Dan ternyata ketika diriset, ditemukan betul 3 bagian ini. Dewi bulan, dewa matahari, dan Jupiter. Maka apa yang terjadi? Diriset oleh beliau. Didialogkan dengan intelektualnya dulu. Malam-malam begitu melihat kemudian planet berkilau, qala hadza rabbi. Oh, ini mungkin yang dipertuhankan oleh kaumku. Maka tatkala itu tenggelam, falamma afala, kok bisa Tuhan nggak punya kekuatan mempertahankan gini? Kalah gitu kan oleh cahaya, hilang itu. Wah, ini sih bukan Tuhan. Maka falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi, ketika melihat rembulan bercahaya sendirian, memantulkan cahaya, ya indah sendiri. Oh, ini mungkin yang dipertuhankan oleh kaumku. Rabbi di situ itu maksudnya yang dipertuhankan kaumku. Jelas. Maka falamma afala, tatkala itu hilang karena muncul siang, rembulan hilang. Kok bisa Tuhan kalah oleh siang? Kok bisa tenggelam?
Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan, qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika melihat mentari lebih besar, ini mungkin Tuhan yang dimaksudkan, lebih gede. Tapi tatkala datang malam, itu pun hilang. Maka disitulah kemudian beliau bermohon, ya Allah, aku hanya pasrah kepadamu saja. Maka muncullah viral di situ, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, dan seterusnya, yang kemudian menjadi doa bagian dari iftitah dan diviralkan konsisten oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yang menarik, setelah mengetahui hakikat itu, diujikan itu semua lewat dialog sosial. Yang pertama dipertanyakan dulu kepada ayah dan kaumnya. Ada yang menyebutkan paman atau kolega. Terlepas dari tafsir itu, secara singkat kerabat terdekatnya yang membuat patung. Maka beliau kemudian heran begini kalimatnya. Kembali ke Al-Anbiya ayat 52. Idh qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Ketika beliau mengonfirmasi kepada koleganya, saya artikan kolega karena ada beberapa pendapat tafsir. Ada yang menyebutkan ayahnya, ada yang menyebutkan pamannya. Maka dikonfirmasikan termasuk ke kaumnya. Ini apa sih yang membuat kalian begitu fokus sehingga berpaling dari Allah? Intinya begini, yang harusnya minta ke Allah, menjauh dari Allah. Yang harusnya menyembah Allah, tidak menyembah Allah. Saking fokusnya, itu gak bisa dipalingkan. Akifun itu dari kata akafa. Ain, kaf, fa. Akafa itu artinya sikap fokus pada sesuatu yang sulit dipalingkan. Mata sulit berkedip, wajah sulit berpaling. Melihat begini saja. Nengok susah. Bahkan ketika dipaksa bisa marah. Makanya ketika Nabi Ibrahim terus mendesak, mereka mengancam. Kamu nggak suka sama yang kami pertuhankan? Kalau nggak kami hukum, kami lemparin kau, katanya kan? Sampai terakhir beliau berikan satu pelajaran utuh secara sosial dengan menjadikan ini yang fenomena yang hebat ini. Terjadilah dialog intelektual di situ. Datang ke tempat sesembahannya, beliau coba hancurkan tuh yang kecil-kecilnya, jadikan kapak itu dikalungkan kepada yang besarnya. Ya, begitu datang kaumnya kemudian mengonfirmasi, siapa yang berbuat ini? Apa kata Ibrahim? Secara singkat, tanyakan pada yang besar itu. Kan itu yang pegang kapaknya, kan? Maka kaumnya berkata, gimana bisa jawab, bicara aja enggak? Maka Ibrahim kemudian membalikkan situasi itu. Lantas mengapa kalian pertuhankan yang tidak bahkan bisa bicara kepada kalian sendiri? Bahkan tak mampu menolong kolega-koleganya sesama Tuhan. Maka di situ diam. Dan ketika biasanya seseorang terdesak dan tidak punya argumen, maka pribadi yang diserang. Makanya kalau sudah menyerang pribadi, artinya sudah tidak punya argumen intelektual. Saya bercerita tentang Ibrahim dan kaumnya. Lalu? Maka diseranglah kemudian secara pribadi, dihukum, ingin dilemparkan ke dalam api yang berkobar. Tapi Allah berkehendak lain. Ya narukuni bardan wassalam ala Ibrahim. Tapi kisah viralnya bukan itu. Kisah viralnya pindah ke surah Maryam, surah 19 ayat 49 sampai dengan 50. Tolong garis bawahi ini. Tolong garis bawahi. Ya, sebab kalau garis atas nggak nampak itu serius bawahnya. Garis bawah. Quran surah 19 ayat 49. Ini kaitan dengan ibadah. Fokus baik-baik ya, fokus baik-baik. Sebelum sampai ke ayat itu saya tanya dulu. Teman-teman pernah dengar kan kisah Nabi Ibrahim? Ya. Yang dibakar itu kan? Ya. Lalu Allah selamatkan kan? Betul. Dengan menjadikan apinya apa? Dingin. Bukan cuma dingin, dingin menyelamatkan. Karena ada dingin membekukan, ada dingin menyelamatkan. Dingin membekukan itu disebut zamharir. Nanti di antara neraka itu ada yang sifatnya membekukan. Nanti satu saat kita bisa nonton itu. Ya, bisa nonton, bisa. Karena di Quran dibalik itu. Ya. Fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun. Pada saat ini nanti orang-orang beriman itu balik menertawakan orang-orang yang ingkar. Jadi ada orang-orang yang ingkar menertawakan orang beriman, mempermainkan saat di dunia. Begitu meninggal di akhirat dibalik oleh Allah. Kamu tonton aja mereka tuh katanya. Nanti ada di barisan tribun khusus ya yang bisa melihat keadaan ahli neraka itu. Ada. Ya, ada. Jadi bisa melihat tuh. Agar jangan kepleset aja situ tuh. Ya. Nanti bisa kelihatan yang di bawah. Nanti kan ada dialog gitu. Masalakukum fi saqar? Qalu lam nakum minal. Ada yang nggak sholat, ditanya sama penduduk surga, kamu kenapa ada di situ Jan? Aduh, saya nggak sholat saat di dunia, ada di sini. Ya, nanti ada yang begitu. Nanti ada yang suka meledek saat di dunia yang tertawain. Di akhirat balik ditertawakan, diperintahkan tertawanya. Tertawain mereka kata Allah itu. Jadi Allah itu maha adil. Apa yang nggak bisa dijangkau di dunia diberikan saat di akhirat. Tapi jangan beriman dengan niat menertawakan orang-orang yang ingkar. Tidak. Tidak. Ya. Itu hanya kemuliaan Allah untuk memberikan rasa keadilan. Paham sampai di sini? Nah, saya ingin balikan situasinya. Diselamatkan kan oleh Allah? Iya. Ya, bardan wa
salama. Kalau cuma bardan saja beku. Tapi wasalama, dan memberikan keselamatan. Jadi ada dingin yang melahirkan keselamatan, kebaikan-kebaikan. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Ketika dibakar ternyata tidak mempan, bukankah penguasanya pada saat itu membuat isu? Ya, saya bicara tentang era Nabi Ibrahim ya. Maka disebarkanlah informasi pada saat itu dan diviralkan. Oh, ini kayaknya tukang sihir nih. Jinnya kuat banget. Maka dibikin hoax menyebar. Ini jinnya kuat banget katanya. Daripada jadi malapetaka di negeri ini, lebih baik kita usir saja. Maka diusirkan beliau. Ya kan? Halo? Diusir kan? Ya, diusirlah dengan istrinya Sarah. Jadi ternyata jalan ibadah itu nggak mudah. Ya, nggak mudah. Mungkin lebih sulit daripada jalan ninjamu yang kau tempuh. Itu status itu. Tapi ternyata di balik kesulitan itu selalu ada kemudahan. Jadi jangan lihat sulitnya, lihat hasilnya. Inna ma'al usri yusra. Karena memang hasilnya istimewa, dibuat berliku itu supaya kitanya itu bisa lebih kuat, bisa lebih tangguh. Jadi menghadapi ibadah yang lainnya sudah kuat perangkat tubuh kitanya. Bagaimana bisa dilatih dengan banyak sholat kalau tahajud saja kita tidak mampu? Maka tahajud itu kadang awalnya berat, tapi kalau sudah mampu melakukan, kangen kita. Bangun terlambat tuh bisa menyesal, ya Allah terlambat saya. Padahal bangunnya tuh jam 4:20. Ya, masih ada 15 menit itu bisa bangun, bisa katakan terlambat tuh. Kan sekarang kurang lebih 4:37 kan? Anda bangun 4:30 itu bisa menyesal. Subuh 4:37, biasanya bangun 7:34. Ya kan? Wajib tertunda, tapi ketika terlatih dengan ibadah yang maksimal, itu bangun 4:30 itu masih menyesal, ya Allah kok saya terlambat, masih bilang terlambat. Padahal subuh belum tiba. Itulah indahnya ibadah itu seperti itu. Jadi jangan posisikan sesuatu yang mungkin terasa sulit di awal, itu bisa memberikan beban, tidak. Cara pandangnya akan ada kenikmatan setelah itu. Maka apa yang terjadi? Ini fitrah ibadah. Jangan dikira untuk beribadah itu begitu mudah. Ya sama, Anda ingin sukses, jangan dikira membalikan telapak tangan langsung sukses. Mesti ada jalan kan yang ditempuh. Apa Anda berkata, saya ingin ke kajian, celing langsung ada di sini? Tidak. Anda harus melewati hujan kan? Ya kan? Dulu orang mendaki gunung lewati lembah. Ya kan? Sekarang menempuh jalan yang berliku untuk datang ke sini. Kalau Anda tidak punya harapan mendapatkan sesuatu, kenapa Anda harus menempuh jalan ke sini? Karena itu keyakinan itu penting. Maka apa yang terjadi? Ketika keyakinan itu diarahkan hanya lillah. Ini poinnya. Maka Allah berikan pendampingan kepada kita untuk memudahkan, plus janji, jawaban bagi setiap yang Anda mohonkan, bahkan yang mustahil menurut manusia. Maka turunlah Quran surah 19 Maryam ayat 49 untuk merespon itu. Falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu Ishaq wa Yaqub. Itu Ishaknya belum lahir, Yakubnya belum ada, dan belum terjadi. Itu kadar Allah langsung. Jadi ternyata ketika Anda meninggalkan sesuatu yang dirasakan menyenangkan, membahagiakan, tapi itu menyimpang dari ketentuan Allah, dan Anda ingin kembali kepada jalan Allah yang benar, mungkin awalnya nggak mudah, tapi ternyata ketika Anda milih saja ikhlas karena Allah, itu Allah sudah menyiapkan rencana yang sangat luar biasa. Mungkin nggak sekarang, tapi nanti. Karena kenikmatan terbesar itu ketika kita melewati banyak rintangan, dan ketika mendapatkan hasilnya, nikmatnya berbeda dengan seketika Anda mendapatinya. Contoh gini nih, suasana begini, Anda pengen sekutang, bisa. Ini bukan kode ke panitia ya, bukan. Karena saya nggak biasa mengajar sambil minum, karena nggak mungkin. Ya, mengajar sambil minum nggak mungkin. Bisa. Nikmat mana? Begitu Anda pengen sekutang di luar, teng. Dengan yang kedua Anda nyari dulu keluar. PTM nggak dapat ke Galaksi sampai ke Kemang, terus muter. Belok lagi sampai ke Pondok Gede, muter, nggak ada. Tiba-tiba nyampe sini, di pinggir situ ada, teng. Setelah itu Anda dapat sekutang itu. Nikmat mana? Yang pertama langsung ada di depan, atau yang kedua kita berputar dulu mencari-cari? Yang kedua. Makanya nikmatnya minum itu saat haus. Nikmatnya makan saat lapar. Karena itu terkadang kita itu memohon kepada Allah, kadang-kadang nggak langsung terkabul seketika. Supaya Allah menanamkan kenikmatan besar saat mendapatkan hasil yang kita mohonkan itu. Dan itu saat sedang berikhtiar, masih ditambah pahala. Udah minta aja dulu terus, minta terus, pahala dikasih lagi. Sehingga ketika mendapatinya, ya Allah minta keturunan. Sebulan belum dapat, 2 bulan belum dapat, 3 bulan belum dapat. Ketika 3 tahun, itu nikmatnya luar biasa.
Takbirnya bisa lebih kencang daripada takbiran Idul Fitri itu. Allahu Akbar gitu kan. Kenapa? Padahal positif. Ya kan? Itu luar biasa. Jadi ibadah itu bukan hampa makna, tapi istimewa, penuh dengan limpahan rahmat. Jadi ketika kita memutuskan ibadah dan ikhlas, kuncinya ikhlas lillah, karena Allah, bukan karena yang lain. Itu saat kita memutuskan mendekat kepada Allah, Allah menyiapkan rahmat yang belum kita dapatkan saat ini. Kalau istiqomah, dapat, dan indah dapatnya. Jadi ketika melepaskan diri dari kaumnya sekalipun terusir, awas, ini kondisi Nabi Ibrahim ya. Jangan dikiaskan sendiri-sendiri ini. Karena ada babnya sendiri, ada detailnya. Jangan setelah ini Anda resign pekerjaan misalnya apa, lalu Anda katakan video Ustaz Adi Hidayat. Tidak. Ya, tanyakan dulu seperti apa realnya. Karena semua ada babnya. Fikih itu ada detailnya. Nggak boleh sembarangan. Jelas ya? Tadi saya sebutkan misalnya tentang togut, itu ada detailnya. Jangan menyimpulkan sendiri, ini togut, itu togut. Nggak boleh. Ada detailnya. Jelas ya? Kalau salah menilai itu, kembali kepada yang menilai. Ada kalimat-kalimat sensitif dalam agama yang nggak boleh sembarangan diungkapkan. Ketika sembarangan diucapkan, ia mencari pemiliknya di langit dan di bumi. Tak menemukan, kembali kepada yang menuturkan. Ya. Seperti kata kafir, nggak boleh sembarangan mengkafirkan orang-orang ya, yang terlihat beriman dan sebagainya misalnya. Nggak boleh. Yuk kembali lagi ke awal. Maka falamma i'tazalahum min dunillahi wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub. Kami siapkan Ishaq, setelah itu Ya'qub. Kapan dapat Ishaq itu? Bukan saat meninggalkan itu. Justru saat mulai bertugas, berdakwah, didampingi Sarah. Ya, yang sudah mulai juga sepuh. Ya, Sarah itu kan divonis secara medis, nggak mungkin punya keturunan. Maaf ibu, divonis monopos dan mandul. Itu setelah menempuh perjalanan tuh, keluar dari tadi Mesopotamia, datang ke Mesir, kemudian dapat hadiah di situ, kemudian Hajar alaihissalam. Hajar kemudian melahirkan Ismail. Prosesnya panjang sampai kemudian Sarah alaihissalam dengan Ibrahim alaihissalam menyatu. Ya, ketika Sayyidah Hajar dengan Ismail sudah di Mekah, ini masih di Kanaan, ya, di Palestina, kemudian berdakwah di situ, dan sudah ada keponakan beliau namanya Lut. Ya, cuman beda distrik. Kalau mungkin Nabi Ibrahim misal di Bekasi, Nabi Lut di Depok gitu kan. Misal saja ya, jangan dipotong videonya, awas tuh. Contoh. Nah, justru di era Nabi Lut itu setelah melewati berbagai masa, datanglah eksekusi berita gembira tadi. Rencana Allahnya jauh sebelumnya, eksekusinya di masa era Nabi Lut alaihissalam, ketika menjadi Nabi. Ketika Lut beriman, diangkat jadi Nabi. Hanya umat yang dihadapi oleh Nabi Lut itu, umatnya kekeh pada maksiat, menentang Allah, dan menantang azab. Menentang Allah, menantang azab. Dan saya penting ingatkan ya, mungkin nanti ada kajian khusus membahas tentang situasi akhir zaman. Ya, karena nanti di antara tanda akhir zaman itu adanya akumulasi kemaksiatan di masa-masa sebelumnya. Ada akumulasi, dan tingkatnya lebih dahsyat. Di Nabi Adam ada proses pembunuhan pertama. Kakak adik kan berbunuhan kan? Sekarang ada nggak? Ada. Banyak. Di masa Nabi Musa alaihissalam, teman-teman sekalian, ada pembunuhan, bahkan ada pengguguran kandungan. Ya, bahkan ada yang lahir langsung kemudian dieksekusi. Sekarang ada? Fir'aun itu se-Fir'aun ya, masih ditunggu. Kalau lahir laki-laki, eksekusi. Lahir perempuan, dibiarkan. Al-Baqarah ayat 49. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna. Jadi Fir'aun itu se-Fir'aun-Fir'aunnya masih nunggu keluar dulu, begitu lahir perempuan bebas, laki-laki eksekusi. Manusia sekarang ada yang tidak peduli laki-laki dan perempuan, yang penting gugurkan sebelum lahir. Disebut apa itu? Sedangkan yang Fir'aun saja sudah su'al azab. Zaman Nabi Lut yang homo ada? Ada, cuman homonya laki-laki aja, laki-laki dengan laki-laki. Perempuan nggak terlibat. Sekarang ada, bahkan berkembang. Perempuan bisa dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, bahkan sekarang bisa ada yang mencoba bertukar peran. Laki-laki pengen jadi perempuan, perempuan pengen jadi laki-laki. Jadi terakumulasi semuanya. Itu kalau kita nggak kenal dan bersyukurnya di Islam itu lengkap semua. Dijelaskan tantangannya sebelum kita hadapi. Jadi ketika bertemu yang begitu nggak kaget. Saya Nia loh bang. Iya, nggak ada ayatnya tentang kamu. Iya. Namanya siapa? Nia. Yang jelas Nia. Lengkapnya Kurniadi. Bisa terjadi. Jadi ada akumulasi, harus siap itu. Nah di era Nabi Lut ini, itu seera dengan Nabi Ibrahim. Ketika Allah mengutus